Halo teman-teman Uni, balik lagi sama aku ya karena Uni sekarang sudah update ya ke versi terbaru yaitu versi 2.17.0. Jadi seperti biasa kita akan coba cari updatean apa aja kali ini ya. Di versi sekarang apakah ada sangat-sangat menarik atau biasa-biasa aja. Jadi kita akan coba bahas di video kali ini. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama ada improvement UI. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam UI-nya ya. Di sini ke settings, terus kita ke UI, edit, terus sini edit lagi, stack. Nah, sudah kita lihat apakah ada perbedaannya. Yang pertama di sini ada recordnya ya. Kita bisa merekam pembuatan UI kita atau apapun ya. Sini ada recordnya. Coba ya kita pakai aja 5 detik. Oke, kita contohnya kita allow dulu. Kita masukkan di sini gini-gini gerakin aja. Oke, apakah sudah kita lihat hasilnya? Nah, semua layar kita terekamnya dalam UI ini menggunakan fitur record ini. Dan juga kita lihat di interaktif ini. Nah, tampilan baru ya, beda dari kemarin. Ini agak agak lebih modern gitu ya, futuristik. Warnanya di sini, slidernya lebih keren ya dari sebelumnya. Kita lihat di sini. Terus ada toggle-nya juga, inputnya juga ya. Lebih enak dipandang lah dari versi sebelumnya. Selanjutnya kita akan coba lihat di statiknya. Sini. Nah, sama aja ya, sini. Lebih menarik lagi gambar-gambarnya, progress bar-nya. Pokoknya lebih baik lah di versi sekarang. Dan sekarang ditambahkan namanya GIF ya, atau animasi kita. Nih, coba kita tambahkan ya animasinya. Kita buat sederhana aja. Dan kita tambahkan ke GIF ini. Tambahkan sini. Cut. Bentar, ini kok gak ada ya? Bentar. Ini sepertinya harus kita publish dulu ya. Sebentar, aku publish dulu. Oke, sekarang sudah aku publish ya. Coba aku lihat lagi. Kita tambahkan GIF-nya. Nah, ada ya. Jadi kita harus publish dulu GIF kita supaya kita bisa muncul di sini ya dan kita bisa gunakan. Oke, kita klik aja. Nah, langsung muncul di UI. Kita coba keluar. Nah, jadinya seperti ini ya. Keren-keren. Jadi kita bisa menambahkan animasi ke layar kita. Jadi buat lebih menarik lagi tampilan kita ya. Coba kita cek lagi apa? Ya nggak ada lagi ya. Jadi cuman segini aja untuk UI-nya. Aku udah cek-cek dari tadi, nggak ada sih. Semuanya lainnya sama aja. Oke, jadi kita ke updatean selanjutnya. Selanjutnya yaitu improvement health point ya. Nah, sekarang kita coba tambahkan dulu salah satu objek di sini. Kita akan tambahkan namanya mekanisme health point ya. Properti, komponen, terus kita cari gameplay, terus cari namanya health point. Nah, terus kita masukin aja, tambahkan contoh script di sini ya. Sini interact aja. Ini aku akan tambahkan script di dalamnya. Terus kita ke comment, terus set. Terus pilih objek yang tadi ya, yang kita tambahkan health point-nya. Oke. Terus kita property dan di sini ada namanya property health point-nya yang kemarin kita mau cari-cari yang enggak ada. Dan di sini sudah ditambahkan ya. Contohnya current health point. Nah, jadi kita bisa lebih ada pilihan dah buat kita untuk memilih properti ini, dan juga kita bisa mengirimkan health point ini ke UI ya, seperti di video aku sebelumnya. Jadi kalian bisa ikutin aja contohnya. Coba kita dari yang pertama itu is active. Kita ubah jadi false ya. Memang kita tembak dulu. Nah, di sini ada efek bergetarnya ya, keren. Kalau darahnya berkurang. Coba kita hilangkan ya. Oke, sudah. Terus kita tembak, apakah bisa? Gak bisa ya, karena tadi kita nonaktifkan health point-nya. Selanjutnya ada current health point. Nah, kan defaultnya ini yaitu 10 ya, currentnya ya. Kita ubah jadi 100 coba. Ini hapus. Yang kita aktifkan, kita tembak. Apakah jadi banyak darahnya? Enggak. Karena apa? Karena max di sini kita masih 10. Maka dari itu kita ubah 100 juga. Dan kita coba klik. Nah, terus kita tembak lagi.
maka darahnya jadi 100 ya, jadi banyak. Nah, jadi gitu aja ya untuk improvement health point-nya untuk objek. Dan juga untuk apa namanya, health point karakter itu gak ada perubahannya, jadi cuman di sini aja untuk objek aja ya. Oke, gitu aja. Selanjutnya ada namanya improvement script ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian script. Kita ke device, kita cari interact ya tadi ya. Oke, sini kita masuk ke script. Coba kita tambahkan edit. Nah, coba kita ke komen dulu, terus kita ke set, terus kita ke player. Kita klik player. Nah, di sini sudah berubah ya. Kemarin karakter ini ada namanya controller karakter, jadi dapat mengontrol si karakter. Nah, di karakter di sini ada associated. Nah, dan di sini ada player var. Kalau kalian mau cari apa variabel player ya. Oke, nah cuma itu ada berubah. Terus kita gunakan execute, add execute, command execute, terus player. Nah, di sini ada namanya player kamera. Kita klik kanan kamera, dan ada namanya kamera shake, yaitu menggoyangkan kamera. Kita pilih aja. Ini kita hapus aja dulu. Nah, oke. Dan ini masih apa ya, tampilan settingan defaultnya. Coba kita apply, terus kita klik. Nah, maka kamera layar kita akan bergoyang. Coba kita lihat ada beberapa jenis di sini, dan ada banyak sekali ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jenis kamera yang bergoyang. Kalian bisa pilih salah satu yang paling bagus saja sesuai dengan dunia kalian. Ops. Dan di sini ada intensity, apa ini ya? Coba kita. Jadi 5, 0,5, ada speed berarti kecepatan, set time berarti berapa lama dia akan bergoyang, recovery. Dan kita coba aja ya, cuma yang kita ubah jadi 1 tanpa lama-lama. Nah, kita akan coba klik. Wush, oh, jadi gini ya kamera kita. Keren-keren, seperti realistis gitu ya. Nah, oke, ini bagus ya. Selanjutnya kita dapat apa namanya ya, menghapus semua inventory kita. Contohnya di sini kita ke inventory, terus ada namanya remove all item. Jadi kita bisa menghapus semua apapun yang berada dalam inventory kita. Contohnya kita apply dulu, kita tambahkan ya. Contohnya senjata ini 1, ini 1, senjata jauh-jauh tambahin, dan coba kita klik cetak, maka hilang semua senjata kita ya. Jadi itulah fungsinya, dapat menghapus apapun item dalam inventory kita. Selanjutnya ada yaitu destroy self ya. Apa itu ya? Hampir sama dengan kita membuat item menghilang ya. Objek menghilang. Contohnya di sini kita ke command set, kita pilih objek self aja, property, group, is active, false. Nah, kalau kita klik kan menghilang. Nah, tapi itu gak benar-benar hilang, jadi kita bisa memunculkan kembali. Berbeda dengan namanya destroy self ya. Kita gunakan execute untuk mengetahuinya. Ke command, group, terus ada destroy self. Nah, kalau kita menggunakan ini, objek ini akan benar-benar hilang dan gak akan kembali lagi. Karena kita mode edit, maka dia akan kembali lagi ya. Tapi kalau kita mode play, dia gak akan kembali lagi. Hilang selamanya. Jadi kalian harus ada server baru supaya muncul kembali ya. Nah, dan di sini di grupnya ada juga klik titik 3. Di sini ada namanya when destroy. Jadi apa yang terjadi jika objek ini hancur? Coba ya, kita sederhana aja. Kalau hancur kita buat ini aja. Nah, kita buat dia hancur juga ya, si objek apa itu. Cerobong, kita set, execute, kita pilih self ini ganti jadi ini, objek tadi, command, group, destroy self. Nah, jadi kalau kita hancurin si interact ini, maka harusnya ini hancur juga ya. Coba kita klik, nah dua-duanya akan hancur. Jadi kita bisa bebas menambahkan script apa aja ya, tapi gak bisa berhubungan dengan player karena di sini gak ada player ya. Kita lihat kosong, jadi berhubungan dengan objek aja. Seperti itulah. Oke, gitu aja ya penjelasannya untuk destroy self dan improvement script. Oke, selanjutnya ada yaitu reaksi when hit ya, atau ketika di hit. Di sini kita harus ada di senjata ya. Kita keluar,
Dan kita akan buat senjata ya. Tambah terus senjata. Ini senjata jarak dekat aja ya. Nah, terus kita klik senjatanya, terus ke propertinya, dan di sini ada dua ya. Yaitu ketika senjata digunakan dan kedua jika senjata mengenai target atau terkena hit ya. Yang pertama kan kita udah tahu ini apa yang terjadi jika kita klik saat menggunakan, dan kedua ini ada yang baru ya di versi sekarang yaitu on hit. Jadi ketika kita memukuli player atau objek yang memiliki darah, dan apa yang mau kita lakukan jika itu terjadi. Nah, kita masuk aja ke scriptnya. Nah, di sini ada posisi, ada objek ya. Jadi ada dua di sini. Contohnya kita buat sederhana aja, jika kena hit kita ngapain ya? Punya self, jadi kita bisa mengatur senjatanya. Coba ya, property, nah group, jadi kita bisa atur. Contohnya kalau kita mengenai target, senjata kita berubah warnanya. Kita coba jadi merah. Nih kalau when hit kan nggak berubah ini, karena nggak ada objek yang kita kenain. Coba kita kenain target, apakah senjata kita berubah? Tentu saja berubah ya. Nah, jadi gitulah fungsinya, singkat aja ya. Nah, kalian bisa atur dengan logika kalian, mau buat gimana pun senjatanya, kalian kasih efek-efek apapun sesuai dengan kreatif kalian. Oke, selanjutnya ada jumlah lompatan pada karakter. Nah, sekarang pada karakter kita bisa menambahkan jumlah lompatan ya. Contohnya double jump itu ya, seperti kalian inginkan dulu. Di sini aku langsung aja buat karakternya ya. Kita tambah sini, keluar dulu. Kita tambah karakter, kita cari karakter ini. Nah, oke. Jika sudah, kita klik aja objek ini, terus property, dan di sini ada namanya max jump count. Nah, contohnya kalau kita maksimalnya 1 kali jam, maka ya maksimalnya 1 kali, nggak bisa 2 kali. Dan kalau kita masukin 2 kali, maka seharusnya dia melompat 2 kali ya, maksimalnya 1, 2. Nah, 1, 2. Jadi kalau kita klik berkali-kali, maka cuma 2 kali aja ya. Nah, keren kan? Contohnya kita ubah 10 kali. Kita lompat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nggak bisa. Jadi maksimal 10 kali ya. Jadi itulah yang membuat kalian kemarin-kemarin yang lagi cari bagaimana caranya double jump, sekarang fiturnya sudah ada ya, ditambahkan oleh Uni. Selamat. Oke. Jadi gitu aja ya, singkat ya, karena ini nggak perlu dijelasin lebih dalam, pasti kalian lebih tahu ya. Nggak perlu dijelasin lagi apapun. Jadi itulah fungsi dari jumlah lompatan pada karakter. Oke, dan yang terakhir yaitu cloud variable. Nah, ini yang sangat paling ditunggu oleh semua orang, yang namanya cloud variable. Di sini cloud variable berfungsi untuk menyimpan semua progress player ya. Sini kita tambahkan script aja dulu. Setting, terus cari interact, tambahkan script. Sini, oke, tambah edit, terus kita ke variable di sini player. Nah, kita akan tambahkan namanya variable number aja sebagai contoh. Nah, di sini ada namanya cloud variable ya. Kalau kita centang, maka semua progress pada variable ini akan tersimpan. Kalau kita keluar masuk world, maka tetap tersimpan ya. Jumlah kita, contohnya kita koin kita sendiri aja, koin. Nah ya, oke, koin sudah kita buat, terus kita tambahkan UI aja, setting, edit, tambahkan teks untuk mengetahui jumlah koin kita. Sini 0. Nah, terus kita tambahkan button untuk menambahkan koin kita ya. Jadi setiap kita klik, maka koin kita bertambah. Tambahkan edit, terus kita panggil set, expression, property, current player, property, player var, coin. Terus expression, ambil plus, ini kita copy paste, pindahin ke sini. Ini juga variabelnya pindahin sini, plus 5, biar banyak. Oke, jika sudah, kita akan ke komen lagi, terus ambil set ini, pilih objek, objeknya yaitu angka, klik OK, terus kita ke property, UI text. Nah, ini kita copy paste lagi, yang paling atas ini, kita ambil player var-nya. Pindahin ke sini dan kita hapus, dan kita coba apply ya. Ini ya, koin kita bisa kita lihat bertambah ya, klik, dan kita akan coba publish dunia ini, world ini. Oke, save dan exit, dan kita publish.
Kita refresh dan kita masuk. Nah, coba kita klik ya. Kita sampai 100 saja. Nah, dan kita akan keluar dan kita akan coba masuk lagi apakah tersave. Kita lihat sendiri ya, exit ya, keluar. Kita refresh dan kita masuk lagi ke dunianya. Ini kosong ya. Coba kita klik 105 koin kita, berarti benar-benar ke save. Oke. Jadi itulah fungsi dari cloud variable, menyimpan progres dari variabel tersebut. Dan ini menurut aku sangat-sangat berguna ya untuk sekarang. Jadi kita gak perlu repot-repot ulang dari awal, dimana itu wah capek sekali, pasti udah ngumpulin banyak-banyak koin, tapi pas keluar dan masuk lagi habis koinnya. Gimana ini kan? Maka dari itu inilah saatnya kalian tidak perlu risau lagi dengan namanya ngulang dari awal. Oke, coba kita exit lagi. Kita coba sekali lagi masuk. Klik 110, benar-benar tersimpan ya. Oke. Mantap sekali Uni. Oke. Jadi itulah fungsi dari namanya cloud variable ya. Dan aku mau kasih tahu, dan ini fitur ini masih bug ya dalam mode single player. Jadi hanya bisa digunakan pada multiplayer ya. Jadi kalian bisa laporkan ini kepada admin kalau cloud variable tidak berfungsi pada world single player. Oke ya. Jadi itu aja yang aku sampaikan. Segini dulu ya info dari updatean kali ini. Karena itu juga dari updateannya dari Uni juga ya yang aku tahu. Jadi aku hanya mencontohkan apa aja ya, di mana tata letaknya gitu, supaya kalian nggak bingung dan hanya teks aja gitu. Oke teman-teman, ini cukup sampai di sini dulu ya. Bagaimana kita membahas updatean terbaru ini, yaitu di versi 2.17.0. Yang tadi kita tahu ya, ada beberapa updatean yang sangat menarik semua ya, hampir semua. Jadi jika kalian ada pertanyaan atau apapun, silahkan komen aja di video aku ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.